Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dulu untuk ketua kelasnya Aulia dipimpin berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Aulia. Sebelumnya kita rapikan meja terlebih dahulu. Yang di atas meja hanya ada handphone, buku, ballpoint atau alat tulis lainnya ya. Sudah siap belajar semua? Sudah, Ibu. Baik, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Aisyah Hasna. Sakit, Bu. Sakit apa? Sakit. Sakit apa Aisyah Hasna? Sakit perut, Bu. Oh, Sakit ini apa? ya. Semoga Aisyah Hasna cepat sembuh ya. Nanti kalau belum sembuh dijenguk ya. Baik, Ibu. Terus ini udah Aulia, Ibu Teresia Bunu, Hadir, Ibu. Maria Delva hadir, Mia, Gak hadir, Ibu. Mia gak hadir, Hadir. Nurafida, Ada. Bakti Mahendra, Susan Suci, Hadir. Asri. Hadir. Dari yang tidak berangkat cuma Aisyah Hasna saja ya. Iya, Ibu. Sakit. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita masuki materi, Ibu mau pretest terlebih dahulu ya, Baik, Ibu. untuk mengukur seberapa paham sih kalian tentang hak dan kewajiban warga negara itu. Kalian Ibu minta siapa handphonenya untuk membuka, jangan scan, nggak ada scan, buka aja playboardcat.com. Hah? Itu Lain Playroom. playboardcat.com. O-nya double O. Aduh, bukan dengan Bu. Ibu Tenang. Nanti cuma sebentar ini, cuma sebentar. Sabar ya, ini cuma sebentar. Nanti hidup lagi. Ibu takut gelap, Ibu. Tenang. Ya, alay deh. Ininya kan prank gue. Lumayan deh. Jadi hitungnya tenang ya. Ini prank kan Bu. Sebentar ya. Cari genset, Bu. Sabar ya. Makasih, Ibu Ara. Masukin apa, Bu? Sabar, bentar. Ibu sabar dulu, Ibu. Nah, ini masukin kodenya ya, 265 951. Ayo. Siapa yang belum? Oh, enggak. Ayo. Ada berapa orang sih? Desminya. Kurang 2 lagi berarti. Siapa yang belum masuk? Udah siap semua? Mulai ya. 1, 2. Ayo, cepat. Kalau untuk lanjut soalnya nanti dipencet terserah gimana. Dipencet aja cepat. Mana Mia? Mana Mia? Pania. Siapa yang menang? Ayo. Ini sama. Ayo Mia, katanya mau menang Mia. Ini Bu, oh nggak bisa ini.
Sumpah Bu, banyak banget. Tuh ibu. Astaga Bu. Perjuanganku astaga. Kok gitu sih apa ibu? Ya ibu mencetnya loh. Ayo, Marah saya Bu. Kamu lagi dari awal? Ini udah. Udah. Ibu ini aku udah mati. Kok itu Bu? Kok itu Bu sekarang Bu? Mana? Nah ibunya. Bentar, bentar. Kamu tahu nggak kenapa kamu nggak bisa? Aku mundurin tadi. Kan ada itu. Oh, kamu salah. Yang mana adalah bakti. TI. Bakti. Ini buat bakti ya. Oh. Ibunya loh ibu. Masa apa sih? Udah ya. Kita lanjut langsung ke materi. Kamu pasti gini. Nah, di sini siapa yang pernah melihat orang menyerobot antrean? Siapa yang udah pernah lihat? Apa pernah ngalamin diserobot sama orang pas lagi ngantri? Suci yang berapa? Oh, Bakti pernah apa? Nyerobot apa diserobot? Pernah diserobot Bu. Oh, pernah serobot. Siapa yang mau diserobot aja? Teman sendiri. Kalau atau ya pasti perasaan kalian kalau diserobot antrean itu pasti kesel ya kan? Kayak mau nginjak palanya. Nah, padahal itu hal sepele yang semua orang nggak bisa lakuin. Nah, apa sih apa yang dirampas dari menyerobot antrean itu? Itu ada hak atas keadilan alokasi waktu, terus hak atas ketenangan ruang publik, terus ada hak atas keterangan fisik, serta kewajiban yang diinggari yaitu nia ada mengabaikan sistem sosial, mengabaikan etika komunikasi, sama tunduk pada keegoisan personal. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Hak itu adalah perasaan wajar manusia yang ingin dihargai, divalidasi, dan diakui eksistensinya oleh orang lain. Sementara kewajiban yaitu kesadaran memupuk empati dan menempatkan diri untuk memberikan penghargaan yang sama kepada orang lain. Hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah kodrat interaksi manusia yang membutuhkan perilaku timbal balik yang absolut. Nah, kalau hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan terjadi apa? Konflik ibu. Benar. Akan terjadi apa Fania? Konflik. Benar sekali, akan terjadi konflik. Nah, skala interaksi personal ini mempresentasikan realitas bernegara kehidupan manusia yang majemuk, mutlak membutuhkan keseimbangan agar keharmonisan tidak runtuh dan oleh keegoisan individu. Nah, hak asasi manusia ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Negara mengambil alih tanggung jawab keseimbangan tersebut melalui undang-undang ini. Negara menempatkan hak dan kewajiban pada posisi yang setara. Hak dilegitimasi sebagai anugerah Tuhan yang wajib dilindungi hukum, sementara kewajiban ditetapkan sebagai prasyarat mutlak demi menjamin harkat, martabat, dan keharmonisan lingkungan bernegara. Selanjutnya ada hak kewajiban warga negara. Nah, hak dan kewajiban hak yang pertama ada hak warga negara. Apa sih hak warga negara itu? Boleh dibacakan oleh Fida? Definisinya apa, Fida? Hak warga negara itu hak dasar yang melekat sejak lahir dan disahkan berdasarkan undang-undang. Nah, benar sekali, terima kasih Fida. Nah, sifat hak warga negara ini tuh sesuai kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkemanusiaan. Dampak kalau hilangnya itu akan kehilangan nilai kemanusiaan sebagai jati diri. Terus yang selanjutnya ada kewajiban warga negara. Apa sih itu kewajiban warga negara? Boleh disampaikan oleh Aulia? Kewajiban warga negara itu adalah konsekuensi langsung yang muncul dari kepemilikan hak. Nah, benar sekali.
kewajiban warga negara itu yaitu konsekuensi langsung yang muncul dari kepemilikan hak. Nah, yang bersifat memulihkan harkat manusia sebagai makhluk Tuhan dan menjaga keharmonisan bernegara. Kalau kewajiban warga negaranya hilang, itu kan hilang juga kehormatan sebagai anggota masyarakat yang beradab. Nah, materinya sudah habis. Sekarang Ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk melaksanakan studi kasus. Nanti kelompoknya, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2 ya. Masing-masing kelompok Ibu minta untuk men-scan ini. Nanti di dalam sini ada studi kasus yang harus kalian analisis. Untuk di dalam sini kan ada kasus 1 sama kasus 2. Nanti sesuai ya, nanti di kasus 1 ini kasus 2 gitu ya. Ini di sini ditulis kasusnya berapa. Kasus 2, ini kasus 2, ini kasus 1. Mananya Bu? Gimana? Iya, kerjakan di sini ya, duduk di sini ya. Kasus 2 ya, ya. Diskusi yang baik dan benar. Bu, Itu gambar apa kita ceritanya? Sininya. Sebentar ya. Ayo. ya kayak Ada kesulitan nggak? Ini Bu nomor 1 kok kayak nggak jelas soalnya. Oh, coba diperhatiin lagi apa permasalahan yang terjadi. Nah, kalian analisa kasusnya dulu. Di situ kasusnya apa? Oh, berarti kasusnya yang ini ya Bu? Iya. Itu lampu merah terus tabrakan gitu. Ya, karena tabrakan mesti dia melanggar apa? Lampunya Bu. Lampunya. Iya, benar. Lampunya. Dia melanggar lagi. Ya, melanggar lampunya. Lampu lalu lintas. Kesempatan kepada belum bayar listrik. Bu, Iya, ini sekolahnya belum. Siapa yang udah selesai? Kelompok siapa yang udah selesai? Kelompok 1 udah belum? Bentar ya Bu. Kelompok 2? belum. Udah Ibu, kelompok 1 sudah. Kalian kasus 1 apa kasus 2? Kasus 2 Ibu. Berarti kelompok berapa? Kelompok 2. Oh, tadi aku bilang kelompok 3. Ya udah, presentasi dari kelompok 2 dulu. Kelompok 1 belum kan? Kalau yang pertama adalah apa Ibu? Ampun. Yang kelompok 2 silakan. Setiap orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Mia, Saya? Fania dan juga Grace dengan kasus penerobosan lampu merah. Nah, yang pertama soalnya apa permasalahan yang terjadi dalam kasus tersebut itu pengendara sering menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kemacetan dan hampir kecelakaan. Lalu apakah kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Itu termasuk pengingkaran kewajiban dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Lalu pasal dalam UUD-nya berkaitan dengan kasus tersebut itu pada pasal 27 ayat 1 di mana setiap warga negara wajib mentaati hukum pemerintah yang berlaku. Lalu dampaknya itu terjadi kecelakaan lalu lintas dan juga kemacetan. Nah, solusinya itu ada penegakan hukum yang tegas dan juga kesadaran individu. Mungkin bisa Ibu. Oh,
Baik, tadi berarti termasuk pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Hak ibu, hak dan kewajiban. Ini tadi Kewajiban ibu. melanggar pasal berapa? 27 ayat 1. Pintar. Berarti udah benar ya untuk menemukan pasalnya, kalian benar sekali menemukan pasalnya. Iya, betul. Baik, ditutup terlebih dahulu. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 silakan. Bentar Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil dari hasil diskusi kami tentang kasus 1, yaitu hak belajar yang terabaikan. Soal yang pertama, apa permasalahan yang terjadi dalam kasus tersebut? Jadi sebagian siswa itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertanya dan berpartisipasi dalam pembelajaran karena guru hanya memberikan kesempatan kepada siswa tertentu saja. Kemudian yang kedua itu, apakah kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban warga negara? Jelaskan alasannya. Nah, jadi kasus ini tuh termasuk pelanggaran hak warga negara karena siswa tidak mendapatkan haknya secara adil dalam proses pembelajaran. Kemudian pasal dalam UUD NRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah ada 2 pasal, yaitu pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pasal 28C ayat 1, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan. Yang keempat itu ada dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut bagi individu maupun kelompok. Yang pertama itu siswa menjadi pasif dengan kurang percaya diri. Yang kedua, terjadi ketidakadilan dalam pembelajaran. Yang terakhir, menurunnya motivasi belajar. Yang terakhir itu soalnya solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu guru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa, menggunakan metode pembelajaran aktif, yaitu diskusi, tanya jawab merata, dan yang terakhir membentuk aturan kelas yang ada dalam berpartisipasi. Nah, baik, udah. Nah, tadi kasusnya apa? Kasus 1. Apa kasusnya? Dan berarti apa? Pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak. Siapa yang dilanggar? Yang mana? Siapa yang dilanggar? Siswa. Oh, siswanya. Berarti kan nanti itu berdampaknya ke siswa ya? Iya. Baik. Ya, ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik, diskusinya sudah cukup. Ada yang ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Tidak ada ibu. Tidak ada. Tidak. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan hak warga negara? Ayo tangan. Grace, silakan. Jadi hak warga negara itu adalah sesuatu yang harus diterima dan diperoleh oleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, bagus sekali. Terima kasih, jawabanmu sudah tepat sekali, Grace. Lalu siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara? Aku ibu. Ya, silakan ya. Oke, jadi ibu, kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh setiap warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, luar biasa. Jawaban kalian sangat baik. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa hak merupakan segala sesuatu yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dan sesama. Hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang. Baik, untuk
Selanjutnya, senang nggak belajar hari ini? Senang banget ibu. Nah, coba scan di sini nanti apa namanya, kalian boleh memasukkan emoji tersebut, tapi khusus emoji ya, yang menggambarkan suasana hati kalian hari ini. Udah di scan? Mau nggak? Bisa? Oh iya iya iya. Kok login dulu? Ini coba ini. Iya. Iya lucu. Di Google nih. Bisa? Oh, emoticon. Boleh. Terus juga boleh, nggak apa-apa. Udah gini semua? Pokoknya jis ya. Nah, untuk terakhir kita akan melakukan post test untuk mengukur seberapa paham sih kalian setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti ibu mohon dikumpulin ke depan lagi ya, nggak tahu soalnya ya. Cuci. Udah ngerjainnya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Gini ya, saya Kerjakan sendiri-sendiri ya. Enggak ibu, aku nggak pernah contek ya bu. Udah? udah Bu. Boleh daftar. Gimana nggak bawa pena ibu? Ini nih. Sekolah nggak bawa pena gitu. Udah semua? Bu, nyontek Bu itu Bu. Udah, Yang Ibu. diambil. Mana kumpulin yang udah biar Udah. nggak nyontek. Mia nyontek Ibu. Enggak ibu. Ya, Mia nyontek punya saya Bu. Enggak ibu, aku jujur dan dapat dipercaya. Jujur dan dapat dipercaya, insya Allah. Udah. Perbuatan. Perbuatan. Udah semua? Bakti. Oh, LKPD-nya kumpulin ya. Mana LKPD-nya kamu? Kelompok kamu. Ya, terima kasih. Udah ngumpulin semua ya? Sudah ibu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Sebelum kita tutup, dimohon untuk Aulia untuk